Bos, bisnis resto all you can eat emang lagi hype, menjamur di mana-mana. Nah, ada public figure yang ternyata masuk ke lini bisnis ini juga loh, Bos. Fandiko yang pernah ikut ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta dan dekat dengan ratu YouTuber Ria Ricis ini memang udah lama nggak terdengar gaungnya di dunia hiburan tanah air. Karena ternyata doi sibuk jadi pebisnis, Bos. Mengambil peluang baru bersama sang sahabat, Faruk, doi buka restoran all you can eat. Bukan cuma menawarkan harga ramah di kantong, tapi juga pilihan makanan yang unik dan beda dari resto sejenis. Halo Bos, terima kasih udah datang di Sasuki dan Barbecue. Di mana tempat all you can eat, makan sepuasnya. Betul banget. Bisa barbekyuan kan ya? Barbecue dan Suki, rebusan juga. Walaupun harganya affordable, tapi rasanya luar biasa enak. Luar biasa dan enak. Banyak banget yang udah balik ke sini udah berapa kali, padahal ini baru buka sih. Betul banget. Jadi harus coba dan harus mampir ke Sasuki Barbecue. Penasaran? Serunya seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Saat nyemplung ke dunia usaha, bukan lagi mikirin diri sendiri ya, Bos. Cuan yang didapat lagi-lagi buat kepentingan banyak orang, alias para karyawan yang bergantung nasibnya sama sang owner. Cari peluang cuan lewat bisnis dilakukan Fandiko secara otodidak loh, Bos. Berawal dari bisnis fashion yang gagal, Fandiko nggak nyerah. Doi kembali cari cuan lewat bisnis, kali ini di bidang kuliner. Pengalaman pahit sebelumnya jelas bikin doi jadi lebih matang soal perencanaan. Udah memulai kan 4 restoran sama seperti ini, Mas. Tipikal. Cuman kita upgrade, kita perbaiki. Dan kita sangat percaya diri karena dulu pun banyak pelanggan-pelanggan kita tuh yang mencari gitu, Mas. Karena Covid mau nggak mau kita disuruh tutup dan mereka terus bertanya, mana restoran kita, mana restoran kita. Jadi kita cukup pede, apalagi dengan sekarang kita upgrade dari segi menu utamanya, menu pendampingnya, sampai ke dessertnya yang rasanya di all you can eat affordable lain belum ada, Mas. Berlokasi di Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, konsep restoran Sasuki dan Barbecue ini mengusung all you can eat alias AIC. Konsumen bisa mengambil makanan sepuasnya dengan sekali bayar. Di bisnis ini, jelas pilihan makanan yang ditawarkan jadi daya tarik. Dari daging sapi, seafood, sayuran, hingga pilihan kuahnya. Mau pedas kuah tom yum atau yang gurih seperti kuah kaldu sapi. karena pilihan dagingnya kita banyak banget, makanya kita selalu cari pembeda biar kita jadi unik dibanding kompetitor lainnya. Dan ada ini masih menarik nih, di all you can eat seperti makanan-makanan barbecue, sabu-sabu, suki, itu jarang banget, Mas, ada yang namanya pempek. Dan ini cukup banyak menarik orang-orang. Betul. Yang banyak banget orang-orang ngomong, maunya kesini gara-gara ada pempeknya. Nah, itu salah satu yang menarik. Dan pempeknya langsung dari Palembang. Yap, pembeda penting di bisnis ini supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Makanya, Fandiko dan sahabatnya ini berani menghadirkan pilihan jenis daging. Sampai 30 jenis banyaknya, Bos. Sebenarnya di Sasuki ini ada 3 kekuatan menu dan menu makanan, Mas. Di menu makanan utamanya, kita variasi dagingnya dengan sausnya itu ada sekitar 30-an. Terus kedua, untuk di side dish menu pelengkap, seperti contohnya pempek ini, Mas, banyak dicari orang. Dimana di all you can eat lainnya sejenis itu nggak ada sejauh ini. Yang ketiga, di dessert juga kita bisa dibilang kita punya dessert yang menarik yang banyak orang suka. Misalnya milk pudding karamel, itu banyak banget yang dicari orang, Mas. Seperti juga es krim ketan durian, ketan vanila, strawberry. Ya, itu banyak banget yang suka, Mas. Bisa yang satu orang, Mas, makan puding karamel, padahal itu makanan pendukung. Itu bisa sampai ada yang 10, 13 mangkok seperti ini ada juga. Jadi kita ngerasa, wah, pede banget nih dengan apa yang kita tampilkan, menu utama, menu pendamping, ataupun dessert kita. Selain jenis daging yang beragam, side dish-nya pun komplit banget. Selain sushi dan topoki, ada juga pempek loh. Sang owner yang asli orang Palembang membuat makanan khas berbahan ikan ini jadi pelengkap dessert di restonya ini, Bos. Dan langsung didatangkan dari daerah asalnya. Di bisnis F&B, makanan
nomor satu yang harus kita perhatiin tuh inventory-nya Mas. Stok di dapur, di kitchen, jangan sampai ini spoil, rusak. Jadi daily itu benar-benar kita harus menghadirkan bahan-bahan yang lebih fresh. Misalnya dengan cara kita bisa minta supplier setiap hari kirim, mana yang bisa setiap hari, mana yang 2 hari sekali. Biar nggak terlalu banyak yang spoil Mas. Itu kunci pertama. Terus kedua juga kita bikin SOP Mas di pekerja, gimana supaya pekerja ini lebih efisien bekerjanya, lebih efektif, dalam juga masak, dalam juga melayani, itu juga berpengaruh sekali sih Mas. Tuh bos, di bisnis ini kesegaran produk jadi poin penting. Fandiko dan Faruk mendatangkan bahan baku yang fresh setiap hari. Selain fresh, kualitas premium pun dipilih untuk menjaga cita rasa makanan. Kita setiap hari itu memang ada pasar lokal Mas, dan supplier juga yang setiap hari kirim. Terutama sayur itu harus daily. Betul. Untuk yang daging memang kita pilihkan daging-daging yang berkualitas. Ini daging beef, bukan daging kerbau Mas. Dan ini daging Australia dan ataupun yang selevel gitu. Dalam pengelolaan bisnis, AIC bukan sekedar menawarkan makanan dalam jumlah banyak. Pelaku usaha juga dituntut bisa kelola persediaan bahan baku biar efisien dan gak terjadi pemborosan. Efisiensi di dapur, jangan terlalu banyak yang spoil. Kedua juga misalnya daging ini Mas, bentuknya kan datangnya itu seperti bongkahan-bongkahan dalam bentuk yang 20 kilo lebih. Itu bagaimana dia untuk istilahnya trimmingannya supaya nggak terlalu boros. Jadi dagingnya pun yang disajikan itu benar-benar nggak banyak kebuang seperti itu Mas. Itu contoh-contoh yang kita terapkan di SOP. Paling simpel juga hal kecil, minuman misalnya Mas. Kapan terakhir jam dilihat, misalnya udah malam nggak boleh buat terlalu banyak biar nanti nggak kesisa, karena kalau kesisa kan itu nggak bisa disajikan buat besok. Buat pemasaran, sosial media jadi wadah paling pas nih bagi artis buat ajang promosi. Rajin membuat konten, jelas bakal mendatangkan influencer. Kepoin usaha mereka dan kasih ulasan yang positif. Dijamin diserbu customer. Meski usaha restonya baru buka seumur jagung, tapi secara pendapatan sih bisa dibilang melebihi target penjualan. Buktinya sampai sekarang buka dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Restoran ini tak pernah sepi pengunjung. Jadi ya cuannya yang pasti nggak main-main dong bos. Ada sekitar di weekend itu biasanya 400 orang lebih. 400 orang lebih. Terus kalau misalnya harganya itu termurah kita 139.000 plus, netnya itu sekitar 150 ribuan Mas. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan harga segitu pun masih banyak yang mau datang, masih banyak yang orang suka balik lagi. Dan yang paling penting buat kita sendiri juga cuan sih Mas. Cuan yang didapat pun bisa dihitung tuh bos. Puluhan juta sehari sih pasti didapat. Kalau begini sih, rela-rela aja ya meninggalkan dunia hiburan demi raup cuan yang lebih besar. Gimana bos? Tertarik nggak sama konsep bisnis all you can eat? Gimana Kak masakannya hari ini? Enak. Enak? Wah terima kasih banyak ya udah mampir. Nah bos, gimana? Tertarik nggak di dunia bisnis F&B restoran? Nah ini tipsnya. Apa tipsnya Ruk? Tipsnya minimal ada 3. Pertama, cari pembeda dengan bisnis lainnya walaupun sekecil apapun. Betul. Yang kedua, terus berusaha konsisten. Walaupun naik turun bisnis biasa, pokoknya kita kerja keras terus. Yang ketiga yang terpenting, kita harus tobat. Betul, pembeli itu, tamu itu adalah raja. Jadi kita harus mau mengakui kekurangan dan terus betul. Itu sih menurut kita. Dan yang terpenting, harus cuan bos. Bos-bos, mau jadi sultan di tanah Arab mah jangan nanggung. Kayak resto yang ada di sekitar Masjid Nabawi Madinah ini. Menu yang ditawarkan juga kesukaannya jamaah Indonesia. Pantes ramenya nggak ketulungan ya. Assalamualaikum. Halo bos. Saya Omar Dan Abdurrahman. dari Sunda Med. If you want try Indonesian food, Stay tuned. Ciuman bos.
Kaget ya bos, kok yang punya resto bukan orang Indonesia sih? Bos Omar dan Bos Abdurrahman memang warga asli Madinah. Berkat kejelian dalam mencari peluang bisnis, akhirnya lahir resto yang satu ini. Terletak di pintu 330 kawasan Masjid Nabawi Madinah, resto ini selalu banjir pembeli bos. Kok bisa? Konsep awalnya seperti apa sih bos? Concept is like we are serving Indonesian local food. That's what we are serving in Medina. Actually, high potential, and at the time when we opened the restaurant, 2022, there was no Indonesian restaurant after COVID. Omar dan Abdurrahman melihat sebagai destinasi jamaah umroh Indonesia menghadirkan menu Nusantara di kota Madinah jelas jadi peluang cuan. I chose Indonesian food because many people coming from Hajj, Umrah, Jamaah coming in Medina. Tuh bos, menunya comfort food banget buat orang Indonesia. Dari bakso, mie ayam, soto, sampai nasi campur, komplit ditawarkan di resto ini. Bisa menikmati suasana di sekitar Masjid Nabawi sambil makan masakan Nusantara. Ajib bos! Omar dan Abdurrahman juga mengusung open kitchen. Pengunjung bisa lihat juru masak saat mengolah masakannya nih bos. Oh iya, penamaan Resto Sundamed bukan berarti menu-menu Sunda saja yang ditawarkan. Sundamed merupakan sebuah apresiasi Omar dan Abdurrahman untuk para karyawan pertama mereka yang merupakan orang Sunda. Yeah, actually we have 80%, 80% of our employee is Indonesian. Mostly they came from Indonesia or we hire local Indonesian here. Untuk pelanggan sendiri, ternyata tidak hanya dari Indonesia saja bos. Beberapa negara lain pun kerap makan di resto ini. It's depend on the season, okay? Sometimes we have the high season, low season. But in the high season, yeah, of course Indonesia Jamaah is number one. Second, Malaysia. Asian is the highest visitor. In December, in New Year, yeah, we have much Europe, much from America, much from like another nationality, like a Western country. We have much in December. Di tengah banyak bermunculan resto dengan konsep yang sama, Bos Abdurrahman dan Omar punya cara jitu untuk bertahan di bisnis ini. Actually, yeah, when we start, we were the only first restaurant in this area. Now it's almost 12 restaurant, almost 12 restaurant. But yeah, this is market, and alhamdulillah, we try to control our quality, our price. Even we have much much expenses around in this area, but we still try to keep it like a good price, valuable price, alhamdulillah, with a high quality. Yap, di bisnis kuliner, kualitas makanan dan harga memang jadi faktor penting bos. Kualitas rasa dari makanan yang ditawarkan jelas jadi daya tarik utama. Sementara harga menjadi penentu apakah konsumen bersedia membeli atau tidak. Nah, kalau kedua konsep ini dijalani dengan baik, otomatis bakal laris manis di serbu pembeli. Oh iya, ulasan positif dari customer pun jadi media promosi yang mumpuni ya bos. Actually, our main marketing by social media, and also we have also much customer. They came like a word of mouth from like a recommendation from another friend. Like this customer just came by one of her friend recommendation. Alhamdulillah. Bos, karena beroperasi non-stop 24 jam, tempat makan ini bisa mendatangkan setidaknya 500 pembeli dalam sehari. Untuk menunya sendiri, dimulai dari harga Rp35 atau setara Rp150.000. Kalau mincuan hitung sih, sehari resto ini bisa raup cuan setara Rp75 juta bos.
Wih, auto jadi sultan. Setelah sukses menghadirkan menu Nusantara di Madinah, bakal ada rencana ke depan apa nih, Bos? Inshallah, our plan, inshallah, to open a new branch in Makkah, inshallah. Mantap, dari Madinah ke Mekah, Taif sampai Jeddah. Di mana ada jamaah Indonesia, Mincuan yakin bakal terus cuan. Talking about the business, it's not only about money. It's about the process and trust to Allah. Inshallah. Inshallah. Cuan bos. Bos-bos, mencari peluang cuan di tanah Arab bisa datang dari mana saja, termasuk dari sensasi seru berkuda di tengah gurun. Wisata unik ini hadir bukan dari warga asli setempat, melainkan dari orang Indonesia loh. Keren gak tuh, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Galop Madinah. Ingin merasakan sensasi berkuda di tengah gurun? Ikutin terus, cuan bos. Madinah nggak cuma menawarkan wisata kebun kurma saja, Bos. Kota ini punya sisi lain dengan alam yang spektakuler. Di kawasan Wadi Abu Dud, terdapat jajaran perbukitan di tengah hamparan gurun membentuk bingkai alam yang memanjakan mata. Potensi inilah yang membuat Rizky bersama rekan-rekannya membangun bisnis wisata berkuda di tengah gurun. Yang awalnya hanya sebuah komunitas pecinta olahraga berkuda, berakhir menjadi bisnis dengan potensi cuan yang no play-play loh, Bos. Galop Madinah ini adalah komunitas berkuda di Madinah, komunitas Indonesia. Diawali dengan Ustadz Fauzi yang pertama. Kita awalnya adalah komunitas untuk berkuda di Madinah, di gurun. Dan seiring berjalannya waktu, kita latihan. Ada juga datang permintaan untuk berkuda dari jamaah umroh, dari rakyat Indonesia yang datang ke sini. Lagi-lagi jamaah umroh menjadi target pasar dari bisnis ini dibikin, Bos. Bukan cuma jamaah Indonesia aja loh, Bos. Seiring waktu, wisata berkuda di tengah gurun Madinah juga dilirik oleh jamaah negara lain. Awalnya dari jamaah umroh Indonesia, kemudian banyak juga dari jamaah Malaysia, datang juga dari Eropa, Inggris, Prancis, banyak teman-teman kita sudah berkuda dengan Galop Madinah. Bos, memanfaatkan keahlian dan minat dalam hobi menjadi peluang usaha sah-sah saja kok dilakukan. Asal ingat, rencana bisnisnya harus jelas, termasuk target pasar, strategi pemasaran, dan perkiraan modal awal. Jangan lupa untuk menciptakan nama usaha yang menarik dan mudah diingat, seperti Bro Rizky yang mengusung nama Galop Madinah. Terakhir, manfaatkan platform sosial media dan marketplace untuk menawarkan produk yang ditawarkan. Nah, untuk saat ini, Galop Madinah menawarkan beberapa pilihan paket, tergantung dari budget customer-nya. Jadi kita ada 3 paket yang kita tawarkan ya. Yang pertama itu berkuda 10 km. Dari stable sampai ke gurun, Jabal ini namanya Jabal Taas. Sampai nanti balik lagi itu kurang lebih 10 km. Itu yang pertama. Yang kedua ada Salem Camping. Jadi kita ada istirahat di sana. Nanti kita bisa lihat tempatnya. Kita bermalam di situ, makan malam di situ. Kita hidangkan hidangan Arab, nasi Arab. Kita masak di situ. Nanti baru jamaah kita ajak berkuda juga di situ. Ada latihan mana segala macam. Untuk paket ketiganya kita foto dengan kuda. Jadi yang nggak bisa berkuda dan takut sama kuda, biasanya mereka hanya datang dan berfoto aja gitu. Kita bantu untuk fasilitasi untuk fotonya.
Tuh bos, nggak cuma bisa menunggang kuda, tapi juga mendirikan tenda di tengah gurun loh. Oh iya bos, demi bisnisnya jalan terus, penyiapan kandang beserta perawatan kudanya harus maksimal ya. Kalau kuda di sini, di stable sendiri kita ada perawatannya sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Pemberian makan udah pasti 3 kali sehari. Terus juga setelah digunakan biasa kita mandiin dan juga di grooming, misalkan disisir kulitnya, bulunya disisirin. Untuk ketersediaan pakan, Bro Rizky bekerja sama dengan masyarakat lokal loh bos. Jadi di sini karena banyak orang Saudi yang suka berkuda, kita punya banyak tempat untuk mendapatkan pasokan vitamin, makan, dan kebutuhan si kudanya sendiri. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Rizky juga menggandeng sejumlah karyawan yang merupakan warga lokal bos. Kalau kuda yang kita miliki, alhamdulillah ada 7 kuda di sini. Tapi ada juga kuda stable yang bisa kita gunakan ya untuk bawa jamaah. Nah, kuda kita sendiri ini semuanya Arabian horse, asli Arabian horse. Jadi ada sanatnya tuh. Kita punya sertifikatnya, ayahnya siapa, ibunya siapa, sampai kakek neneknya ketahuan semua gitu. Walau baru ada 7 kuda yang tersedia, tapi udah bikin Rizky banjir pengunjung loh bos. Untuk pengunjung di 1 bulan kurang lebih ada 90 pengunjung. Dan kita paketnya start di 1.300 rial. 90 pengunjung dalam sebulan dengan harga paket termurah 1.300 real. Berarti sebulan bisa tembus 117.000 real atau setara setengah miliar rupiah. Pecah nggak tuh bos? Oh iya bos, konsep wisata berkuda milik bos Rizky ini merupakan wisata berkuda pertama dan mendapatkan lisensi resmi dari pemerintah Arab Saudi loh. Gallop Madinah ini alhamdulillah kita yang pertama insya Allah untuk membuka rekreasi wisata berkuda di Madinah. Ya nantinya nggak menutup kemungkinan insya Allah di Mekah juga insya Allah nanti kita akan buka ke sana juga. Tapi sekarang fokusnya di Madinah untuk wisatawan umroh Madinah. Menjadi pionir nggak membuat Rizky lengah dalam berbisnis. Doi terus membuka keran-keran cuannya, termasuk dengan menawarkan bundling produk ke sejumlah jasa travel umroh dan haji di Indonesia. Fasilitas pelayanan ke customernya juga oke banget loh bos. Untuk fasilitasnya kita akan jemput nantinya para pengunjung yang ingin berkuda dari hotel di Haram sampai ke sini berkuda dan kita berikan hidangan Arab ya, kita ajak makan baru nanti kita antar pulang lagi ke hotel. Gimana bos? Kisah Bro Rizky membangun bisnis wisata berkuda di Madinah super inspiratif kan? Doi berhasil menjadi yang pertama menciptakan model bisnis ini di tanah Arab. Meski terpisah ribuan kilometer dari tanah air, Rizky bisa tetap panen cuan. Jadi sultan di tanah Arab bos. Mulai bisnis dari hobi itu bisa aja. Ya, urusan berhasil itu urusan belakangan. Yang penting tetap semangat dan cuan bos. Bos, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, jelas peluang cuan dari bisnis travel umroh dan haji di Indonesia sangat menggiurkan. Dari banyaknya travel umroh yang ada, yang satu ini punya cara tersendiri buat gait calon customernya bos. Mulai dari paket pembiayaan yang memudahkan, hingga fasilitas dan aturan yang memberi rasa aman jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Cucung. Untuk urusan umroh dan haji, tugas kalian hanya beribadah. Sisanya serahkan kepada kami. Untuk lengkapnya, yuk ikuti perjalanan kami di Cuan Bos.
Jasa travel bukan bisnis pertama dijalani Bu Cucum. Sebelumnya, Doi adalah pemilik event organizer, bos. Berjalannya waktu, Bu Cucum pun memiliki keinginan untuk mencoba bisnis baru. Masih di sektor jasa, tapi kali ini melayani para tamu Allah. Background saya sebelumnya di event organizer, justru saya udah 20 tahun ya sebelumnya di event organizer, jadi senang traveling, senang jalan-jalan. Jadi waktu itu saya berdoa kepengen sekali bagaimana caranya bisa bolak-balik umroh dan haji. Tapi ya Allah mengkodarnya sampai punya travel. Dan ketertarikannya luar biasa ya, bikin rindu gitu ya. Sekali kita datang, kok kita kepengen lagi dan satu-satunya tempat Mekah Madinah yang memang kita selalu ingin bolak-balik itu ya Mekah Madinah. Meski sudah punya modal sebagai pelaku bisnis sebelumnya, tapi di bisnis travel ini Bu Cucum mulai dari nol. Learning by doing menjadi konsep yang Doi jalankan. Awal mula merintis ya saya mulai dari nol, tidak mengerti apa-apa mengenai handling, mengenai ticketing, mengenai visa, all about it kita benar-benar blank ya. Jet Travel itu berdiri sejak awal mula cikal bakalnya 2017. Kemudian pertama kali memberangkatkan jamaah itu di tahun 2019. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih memberangkatkan sampai 2025. Proses tidak mengkhianati hasil. Semakin lama, usahanya semakin banyak dikenal. Tidak hanya menawarkan berbagai bundling paket saja. Bersama dengan timnya saat ini, Doi harus benar-benar pintar membaca momen dalam menawarkan paket perjalanan ibadah. Ya, kita harus selalu berinovasi. Ya, berinovasi artinya membuat paket-paket yang menarik. Apalagi ini momen-momen misalnya Agustus. Jadi memang tidak monoton. Paket-paket kita itu juga harus ada warnanya, harus ada perbedaannya setiap tahun. Ya, paket tematik menjadi salah satu tawaran yang banyak dilirik calon jamaah. Bagi Bos Cucum, penyedia jasa travel haji umroh harus punya manajemen yang jelas. Ini agar jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci lebih terjamin keamanannya dan tercover dengan baik. Rintangannya banyak, apalagi umroh dan haji ini memang kita menghadapi peraturan dari dua negara. Jadi peraturan A dari sini, dari Saudi Arabia, dari Indonesia, kita harus benar-benar ikutin rule yang ada kan gitu ya. Dan tentunya kita harus punya manajemen yang kuat. Dari satu sisi memang harus ada segi keuangan, admin dan sebagainya ya. Dan memang kita sendiri sebagai pemilik atau owner harus tahu ilmunya, mengetahui seluk-beluk dan sebagainya ya. Landasan daripada usaha itu jujur, amanah, rajin, disiplin dan benar-benar kita itu harus tahan banting. Kerjasama antar pihak travel dengan mitra memang menjadi salah satu cara penting dalam menawarkan paket perjalanan ibadah ini. Gak tanggung-tanggung bos, jumlah mitra yang bekerja sama dengan Bu Cucum saat ini mencapai ratusan orang. Alhamdulillah dengan usia yang masih balita ya, masih kecil gitu ya, kita sudah ada di Papua sampai Medan, Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah gitu. Itu dari mulut ke mulut itu nomor 1 memang. Total mitra dari seluruh Indonesia sekarang kurang lebih 429, insya Allah. Dalam bisnis jasa travel haji umroh, tidak hanya paket saja yang ditawarkan. Ciri khas dari tiap travel pun sangat penting. Kalau menurut saya perbedaan dari travel-travel lain, perlengkapan di kami itu tidak ada merek sama sekali. Dari mulai tas, bagasi, dari mulai tas paspor, dari mulai seragam, jilbab, semua baju koko, tanpa merek sama sekali. Tujuannya adalah supaya nanti setelah pulang umroh bisa dipakai lagi, bermanfaat untuk yang lain. Kira-kira nih, dalam sebulan bisa bawa berapa banyak jamaah sih bos? Alhamdulillah untuk awal musim ini ada minimal kita 5 bis setiap bulan. Harganya namanya paket Kiswa itu 25.500.000. Dalam satu bus setidaknya ada 30 jamaah. Berarti total jamaah per bulan bisa sampai 150. Dengan paket 25 juta, omsetnya jelas no play-play bos.
Di tengah banyaknya kompetitor, Bos Cucum punya cara tersendiri buat membuat para calon jamaahnya mantap beli paket di travelnya. DJ Travel itu DP sama seperti yang lain 5 juta. DP DJ Travel itu selama 2 tahun ke depan tidak ada hangus. DJ Travel tidak pernah ada hangus, tidak pernah ada denda-denda. Silahkan nanti DP 5 juta, mau mendekati 45 hari mau berangkat, silahkan dilunasi, pilih paketnya, nanti langsung berangkat. Wush. Tuh bos, tiap bisnis pasti punya strategi. Bahkan Bu Cucum udah punya rencana ke depan biar paket turnya semakin laris. Kedepannya insya Allah kita kepengen bikin tur plus yang lebih. Misalnya plus Eropa, plus Uzbekistan, plus yang unik-unik ya dan disukai oleh peminat, oleh klien.